Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mengudara kembali di podcast ya kan, yang selama ini kita terhenti banyak kegiatan yang lain dan bulan puasa juga. Jadi hari ini ya kita podcast yaitu mengenai manajemen pemerintahan. Jadi sebenarnya manajemen pemerintahan atau namanya birokrasi dengan manajemen swasta itu pada prinsipnya sama saja, nggak berbeda, tinggal tergantung orangnya. Karena dalam prinsip-prinsip manajemen itu masih ada yang namanya planning, pengorganisasian, actuating maupun yang namanya controlling. Nah ini berjalan juga di pemerintahan, di dalam hal pemerintahan. Kalau istilah di pemerintahan mungkin pembangunan berskala prioritas, tapi kalau di swasta manajemen by objektif atau manajemen by exception. Nah itu, jadi mana yang kurang bagus itu diutamakan untuk diperbaiki. Jadi ada skala prioritas dan fokus daripada pembangunan. Saya kira sama aja. Apalagi sekarang di keuangan pemerintahan sudah memakai yang namanya ini keuangan double accounting kan, tidak lagi single accounting dan pakai accrual basis dalam hal ini. Jadi masih bisa tersisa. Jadi maksudnya di dalam perencanaan kita betul-betul melakukan perencanaan yang efisien dan efektif, yang kira-kira program-program kita itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini. Jadi sudah ada perencanaan yang membuat indikatornya, indikator keberhasilannya atau outcome-nya. Jadi sudah jelas. Nah disitulah potret dari statistik dalam hal ini. Makanya kalau kita sebelum menjadi kepala daerah, ya kita harus melihat data statistik suatu daerah tempat kita mencalonkan itu. Bagaimana, berapa persen indeks pembangunan manusia, IPM itu kondisi pada saat kita baru menjabat. Terus yang kedua bagaimana Gini ratio ya kan antara si kaya dan si miskin kan. Bagaimana kemiskinan kita berapa persen dan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita. Nah, dasar-dasar dari data-data statistik inilah kita bisa dikatakan bahwa berhasil atau tidak berhasil dalam hal indikatornya itu. Dalam hal masalah pembangunan. Misalnya kita melaksanakan flyover, ya kan, membangun flyover. Nah, flyover itu ada indikatornya kak. Berhasil nggak dalam hal ini pertumbuhan ekonomi kita naik tajam atau apa? Kan itu yang ini. Atau membangun pasar. Nah, bagaimana supaya indikator ini betul-betul memang menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi atau jarak antara si miskin dan kaya atau Gini ratio itu turun dan sebagainya. Inilah yang dikatakan bahwa suatu kepala daerah itu berhasil dalam melaksanakan pemerintahannya. Nah, kadang-kadang kita sudah ada arrangementnya di pemerintahan, kan ada musrembang tingkat kelurahan, musrembang tingkat kecamatan, musrembang tingkat kabupaten kota, musrembang tingkat provinsi, dan musrembang nas kan itu. Nah, tapi kadang-kadang arrangement itu sudah ada. Tetapi itu hanya kadang-kadang hanya KTBLC atau seremonial. Ya saya seringkali menghadiri musrembang ya kan. Nah, seperti kemarin mengadakan musrembang. Ya hanya mendengarkan pidato-pidato. Bukan kita datang itu untuk memberikan masukan dan sebagainya, mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, dari komponen semuanya ada. Tapi dengar pidato dari orang Jakarta, dari para pakar, dari perguruan tinggi. Nah, sementara yang merasakan kan ada dari organisasi, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kan ini kan harus didengar. Makanya kita dalam hal membuat perencanaan itu harus lebih efisien dan lebih efektif. Itu dari segi perencanaan. Nah, dari segi pelaksanaan ya harus betul-betul dilaksanakan. Jangan sampai kita sendiri kadang-kadang sebagai kepala daerah
terus sebagai kepala dinas, sebagai kepala bidang, nggak ngerti program yang sudah dibuat itu. Jadi program itu hanya dibuat copy paste kan. Dari tahun ke tahun berubah, hanya berubah nama kan. Tapi sifatnya copy paste. Nah, kita harus berani ke depan ini sudah tidak lagi copy paste. Makanya kita dalam hal menunjuk kepala dinas, betul-betul kepala dinas yang capable. Jangan berdasarkan UPT atau jangan berdasarkan pilelang jabatan kan itu. Jadi betul-betul orang yang kita dudukkan itu yang akan membantu kita menjadi kepala daerah orang-orang yang mampu. Nah, kalau orang-orang yang mampu kan pasti dia punya inovasi, pasti dia punya kreativitas, kemampuan manajemen dalam hal memandu satu dinas kan, berjalan dengan kepala bidangnya, dengan kepala seksinya dan sebagainya. Bukan hanya misalnya yang membuat itu hanya sekelas kepala seksi dan di ACC oleh kepala bidang, di ACC oleh kepala dinas. Jadi akhirnya kan tidak mumpuni, tidak menggaung program kita itu. Nah, jadi bukan program juga yang kita buat terbagi habis. Misalnya satu dinas programnya misalnya ada dana 2M terbagi di 3 bidang sama rata, dibagi lagi nanti sama rata di bidang seksi. Nah, ini kan salah. Mestinya dinas itu ada keunggulan yang harus kita goalkan. Nah, dia yang punya anggaran, yang lain ngikut. Jadi jangan seolah-olah kita membagi program itu hanya sifatnya rata-rata kan, dibagi rata-rata, bukan ada keunggulan. Mestinya ada keunggulan. Jadi dinas itu keunggulannya apa? Nah, kita harus fokus di sana. Nah, itu jadi dinas yang lain fokusnya apa? Jadi ada keunggulan. Jadi keberhasilannya jelas. Nah, ini maksud kita di dalam pemerintahan itu harus berjalan lancar, nggak ada lagi. Jadi musrembang itu betul-betul dijalanin untuk sarana koreksi kan, dari musrembang kabupaten kota naik dia terkoreksi dan mana yang paling penting, paling manajemen by objektif skala prioritas, naik ke kecamatan, naik ke kabupaten kota mengeluarkan sudah pembangunan yang betul-betul efisien dan efektif untuk mengangkat derajat dari pembangunan suatu daerah itu. Masuk ke provinsi pun begitu juga. Nanti masuk ke nasional, ya sudah nasional. Jadi ada keselarasan yang harus kita jalankan. Jadi bukan musrembang itu sangat penting. Itu arrangement yang sudah dibuat untuk membuat perencanaan yang efisien dan efektif. Tetapi jangan sampai musrembang ini hanya sudah kita musrembangkan, sudah ada semua yang hadir, tetapi yang membuat hanya sekelas Bapeda kan itu. Jadi Bapeda ini kan harus punya wawasan untuk menggarap semua program-program yang ada di masing-masing dinas. Nah, ini mudah-mudahan kalau ini berjalan dengan sempurna, makanya dalam hal fungsi manajemen itu betul-betul dijalankan, yaitu fungsi perencanaannya harus betul-betul dijalankan, terus fungsi pengorganisasiannya, jadi menaruhkan orang-orang yang tepat, yang pandai di sana. Makanya ada open bidding ya, jadi seleksi untuk mendapatkan satu jabatan yang betul-betul tidak ada lagi main-main dengan pilelang jabatan. Terus equating, jadi dilaksanakan. Jadi kesepakatan atau sistem yang sudah berjalan, yang sudah kita buat rencananya harus dijalankan dengan sempurna. Baru yang ketiga, yang terakhir yaitu keempat, controlling. Jadi kalau sudah itu siklus itu berjalan, ya otomatis nggak ada lagi rakyat ribut dengan jalan rusak, ya kan? Nggak ada lagi yang namanya pembangunan jalan rusak 6 bulan rusak atau belum sampai setahun rusak kan itu kan. Nah, kalau sudah direncanakan seperti itu, ya pasti bagus daerahnya. Jadi memang kepala daerah harus turun ke lapangan dalam hal ini. Jangan terlalu percaya dengan kepala dinas, karena apa yang dikatakan orang, kita kan harus pertanggungjawaban itu di kepala daerah, bukan di kepala dinas. Kepala dinas ini membantu kita. Makanya kita perlu pembantu-pembantu kita yang punya kemampuan, yang punya kapabilitasnya tinggi dalam hal ini, supaya pola pikir yang kita telurkan bisa dia cerna di dalam membuat satu perencanaan yang baik, yang efisien dan efektif. Saya kira kalau itu dilaksanakan dengan benar,
saya yakin daerah itu akan maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.